Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sartika, mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas MIPA, Prodi Pendidikan Geografi Angkatan 2019. Pada video ini, saya akan membahas mengenai peralatan meteorologi dan klimatologi. Jadi, saya harap teman-teman dapat menyimak dengan baik. Selamat menonton! Saya akan menampilkan gambar, kemudian menjelaskan fungsi alat tersebut, fungsi bagian-bagian alat, dan cara kerja alat. Peralatan meteorologi itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur unsur cuaca, seperti mengukur suhu udara, kelembapan udara, curah hujan, arah dan kecepatan angin, radiasi matahari, dan penguapan. Yang pertama yaitu Gunbelani, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur intensitas matahari. Satuannya yaitu kalori per centimeter persegi. Pengamatan dan pengukuran pada alat ukur Gunbelani ini dilakukan satu kali setiap 24 jam, yaitu pada pukul 7 pagi. Bola sensor berfungsi untuk menangkap radiasi pada benda. Di dalam bola sensor terdapat air, sehingga apabila bola tersebut menangkap radiasi, akan menguapkan zat cair dalam bola hitam tersebut. Ruang uap zat cair berhubungan dengan tabung kondensasi. Uap zat cair yang timbul akan dikondensasi dalam tabung berbentuk buret yang berskala. Cara kerja Gunbelani. Sewaktu memasang alat di pagi hari, Gunbelani dibalik sampai cairan yang ada di tabung buret tertampung semua di bola hitam, sehingga cairan dalam buret mendekati nol. Kemudian dikembalikan ke posisi normal, berdiri tegak lurus dan dipasang di tempat semula. Panas yang ditimbulkan akan menguapkan zat cair dalam bola hitam. Yang kedua, alat ini bernama Campbell-Stokes, yaitu alat untuk mencatat lamanya penyinaran sinar matahari. Nah, alat ini tuh berbentuk kaca bulat dan memiliki air raksa di dalamnya. Selain itu juga memiliki pias yang akan terbakar apabila sinar atau penyinaran matahari itu tinggi. Alat selanjutnya yang bernama aktinograf, yang berfungsi untuk mengukur atau mencatat secara otomatis intensitas radiasi matahari dengan satuan yaitu kalori per centimeter persegi per menit. Gelas dom atau bulatan bola gelas mentransmisikan 90% energi elektromagnetik. Sistem pencatatan pena pada pias dilakukan secara mekanis. Pena bergerak naik turun pada pias yang digulung pada silinder jam sehingga dapat membuat jejak atau grafik pada kertas. Gambar ini adalah gambar termometer tanah yang berfungsi untuk mengukur suhu tanah pada permukaan tanah yang berbeda. Jadi, termometer tanah ini dipasang pada dua lahan yang berbeda. Yang pertama pada lahan yang berumput, yang kedua pada lahan yang gundul. Pengamatan suhu tanah umumnya dilakukan pada kedalaman 5, 10, 20, dan 100 cm. Pengukuran suhu tanah dilakukan pada tanah yang tertutup oleh rumput maupun tanah yang terbuka. Pengukuran biasanya dilakukan dalam area stasiun pengamatan. Gambar di samping adalah alat yang bernama cup anemometer, yaitu alat untuk mengukur kecepatan angin dengan satuan kilometer per jam. Alat ini diamati setiap jam 7 pagi, jam 2 siang, dan jam 6 petang. Anemometer berupa baling-baling yang dihubungkan dengan dinamo penghasil arus listrik. Apabila angin bertiup, baling-baling akan berputar dan memutar dinamo dan akan diperoleh arus listrik. Arus listrik ini kemudian dikonvert ke satuan kecepatan. Selanjutnya adalah alat yang bernama sangkar alat meteorologi. Jadi di dalam sangkar alat meteorologi ini terdapat beberapa alat. Yang pertama yaitu bola basah, bola kering, maksimum dan minimum. Sangkar meteorologi merupakan bangunan berbentuk rumah yang terbuat dari kayu yang berfungsi untuk menyimpan alat termograf, termometer maksimum, minimum, bola kering, dan bola basah.
Termometer bola kering bekerja seperti termometer biasa menggunakan alkohol, sedangkan termometer bola basah menggunakan benang yang dicelupkan ke dalam air, sehingga termometer akan terlihat basah terus-menerus. Termometer maksimum berfungsi sebagai alat ukur suhu udara maksimum, sedangkan termometer minimum berfungsi sebagai alat ukur suhu udara minimum yang terbuat dari gelas berbentuk garpu yang ujungnya berisi alkohol. Selanjutnya itu ASRS, yaitu untuk mencatat radiasi pantulan matahari dari bumi dan mencatat dan mengukur radiasi global dari matahari. Berfungsi untuk mengukur radiasi matahari. Radiasi yang diukur ada beberapa jenis. Alat ini juga mengikuti arah matahari dari terbit hingga terbenam. Sensornya secara otomatis akan mengarah ke matahari. Pengukuran radiasi matahari secara langsung dilakukan oleh sensor yang terdapat pada ASRS. Data yang tertampung akan langsung dikirimkan setiap 10 menit sekali. Selanjutnya adalah alat ukur hujan otomatis Hellman, yang berfungsi untuk mencatat atau mengukur intensitas cahaya atau tingkat kelebatan hujan. Hasil dari pengukuran alat ini dinyatakan dalam satuan milimeter. Setiap terjadi hujan, air akan masuk corong, kemudian disalurkan ke penampung sehingga membuat pena naik dan membuat grafik pada pias. Ketinggian grafik menunjukkan jumlah curah hujan yang turun. Selanjutnya adalah alat ukur hujan observatorium, yaitu alat untuk mengukur jumlah curah hujan yang jatuh pada permukaan tanah dalam periode waktu 24 jam. Hasil pengukurannya dinyatakan dalam milimeter. Open Pan Evaporimeter, yaitu alat untuk mengukur penguapan dengan tipe panci terbuka, yaitu terdapat panci yang bundar dengan diameter 122 cm dan tinggi 25,4 cm. Kadar penguapan tidak dapat diukur secara langsung, oleh karena itu, maka prinsip kerja evaporimeter menggunakan perubahan tinggi air di dalam panci. Air di dalam panci mengibaratkan jumlah penguapan udara yang terjadi. Selanjutnya alat ini bernama ARWS, yaitu Automatic Rainwater Station. Alat ini digunakan untuk mengambil sampel air hujan yang akan diukur konsentrasi kimianya. Cara kerjanya yaitu apabila sensor terkena air hujan, maka otomatis akan membuka penutup penampung air hujan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu alat HF Sampler, yaitu untuk mengukur tingkat konsentrasi polutan udara. Prinsip kerjanya yaitu udara yang mengandung partikel debu dihisap mengalir melalui kertas filter dengan menggunakan motor putaran kecepatan tinggi. Debu akan menempel pada kertas filter yang nantinya akan diukur konsentrasinya dengan cara kertas filter tersebut ditimbang sebelum dan sesudah sampling. Di samping itu dicatat flow rate dan waktu lamanya sampling sehingga didapat konsentrasi debu tersebut. Jadi, cuaca dan iklim merupakan unsur lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Maka dari itu, data cuaca atau iklim sangatlah penting. Pengenalan alat ukur cuaca diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pengamatan cuaca atau iklim untuk kegiatan pertanian. Maka dari itu, data cuaca atau iklim itu mahal.